Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ke-17 ini pada bulan suci Ramadan kami hadiri kembali menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi dalam program acara Hikmah Ramadan Ayo Mengaji. Seperti biasa tentunya kami mengajak seluruh pemirsa TVRI Jambi untuk sama-sama membuka Al-Qur'annya. Kita sama-sama mendengarkan hukum-hukum bacaan, tajwid-tajwid yang baik dan benar. Mudah-mudahan informasi dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dalam kita membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemirsa, sudah ada narasumber yang akan menemani kebersamaan kita pada sore hari ini dalam 1 jam ke depan, yakni Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Rafiki MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Kita sudah sampai 17 Ramadan ini Ustaz ya. Sudah hampir pertengahan ya, sudah di pertengahan ini insyaallah. Mudah-mudahan sehat selalu nih. Dapat menemani kebersamaan sama pemirsa TVRI Jambi. Nah, pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah, pada hari ini bersama Ustaz Rafiki kita akan membahas Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang hukum bacaan, tajwidnya, makhrajal hurufnya, dan juga isi kandungan dan makna-maknanya, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh qori kita, yakni Qori'ah Musdalifah SAG Al-Baqarah ayat 43. Berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Demikian pemirsa, baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qari'ah kita Ustazah Musdalifah SAG pada Al-Quran yang dimulai pada surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, kita bersama Ustadz Haji Dr. Rafiki MAG MA. Ustadz, kita baru saja mendengarkan tadi lantunan suci Al-Quran di Al-Baqarah ayat 43. Dan pemirsa, kami mengajak untuk pemirsa bergabung bersama kami, berinteraksi bersama kami yang di rumah. Pemirsa, ayo kita buka Al-Qurannya sama-sama pada sore hari ini menjelang waktu berbuka puasa. Tapi kita dengarkan dulu nih penjelasan bersama Ustadz Rafiki tentang hukum-hukum tajwidnya yang perlu diperhatikan ini buat para penelpon ya Ustadz. Saya persilahkan terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, wabil khusus kaum muslimin yang sedang melaksanakan saum, mudah-mudahan saum kita dari awal hingga hari ini insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa, beberapa hari yang lalu bahkan setiap saat kita mengupas ilmu tajwid dan menganalisa beberapa pokok bahasan kajian menelaah tentang hukum, sifat ataupun makharijul huruf yang terkait pembacaan yang dibacakan oleh qari maupun qari'ah yang telah dilantunkan. Hari ini kita akan mencoba menganalisa atau membahas daripada surah Al-Baqarah ayat 83 ayat 43 Ya. yang berbunyi tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah
wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah, ini satu ayat ini. Satu ayat Ustaz. Ya, kayak di kita kupas dan kita coba lihat dari ilmu tajwid, dari sifat huruf maupun makharijul huruf yang kita bahas hari ini. Pertama tentang wa aqimu yang biasa kita dalam hukum tajwid yang lazim kita sebut adalah sebagai mat tabi'i. Mat tabi'i. Karena mat ya sukunnya itu ya jatuh sebelum huruf qaf. Jadi ingat fasahah atau makharijul huruf ketika kita ucapkan, lafazkan dalam bentuk huruf kaf ataupun qaf itu beda kalimatnya. Seperti kalau kita sebut kul itu kan maknanya adalah makanlah. Tapi ketika kita ucapkan qul dengan huruf qaf maka bermakna katakanlah. Nah, ini hati-hati makharijul huruf ya, sifat huruf ketika kita ungkapkan dalam ilmu tajwidnya itu harus betul-betul kita lihat di tenggorokan dalam ucapan qaf, di dalam qaf. Jadi wa aqimu itu yang kita sebut adalah dia mat tabi'i. Huruf mat ya sukunnya itu adalah qaf yang berharokat kasrah di bawah, garis bawah. Biasanya kita membaca panjangnya 2 harokat. Nah, kemudian ada kalimat setelahnya adalah wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah hukum tajwidnya ini adalah alif lam syamsiyah. Alif lam. Mengapa disebut lam syamsiyah? Syamsiyah ini kan bermakna matahari. Yang ketika kita melihat matahari agak susah dilihat atau silau. Tetapi ketika kita melihat kalimat dalam ilmu tajwid itu langsung dibunyikan atau disebut shad ya, karena huruf lam bertemu dengan shad itu langsung dimasukkan kalimat dengan shad. Wa aqimus shalah, bukan wa aqimul shalah, tidak. Tapi karena ada huruf tasydid atau musyaddah, kalimat yang kita lazim, yang kita ketahui atau kalau orang dulu sebut adalah tasydid atau musyaddah. Tasdid mat tabi'i, huruf lamnya itu lam syamsiyah ya, bertemu dengan huruf shad, maka disebut wa aqimus sholata atau wa aqimus sholah. Tidak disebut wa aqimul sholah karena ada alif lam, tidak, tetapi karena ada huruf shad setelahnya itu syamsiyah dengan harus dihilang dan yang enggak kelihatan betul. dalam kalimat yang sesungguhnya. Makanya disebut syamsiyah. Syamsiyah itu kan matahari, syams. Asyams ketika kita lihat di siang hari terik matahari yang sangat panas itu agak silau, susah dilihat. Maka dalam hukum tajwid ini ada tasydid, langsung dia dimasukkan kepada bertemu dengan huruf shad. Kemudian kalimat berikutnya adalah shalah, as-shalah, lamnya itu ya lam yang berdiri tegak atau yang disebut kalau biasa fathah, setelah fathahnya ada huruf yang berdiri. Itu alif kecil di atas. Ada kecil di atas. Kalau Al-Quran yang lama biasanya gitu, fathah dia ada biasa, kemudian ada alifnya kecil di atas. Itu biasanya dalam hukum tajwid sama kita sebut adalah hukum mat tabi'i juga. Karena huruf lam yang berharokat fathah yang tegak tadi ya, itu biasanya panjangnya 2 harokat juga. As-shalah kan. Kemudian kalimat berikutnya adalah wa'atu. Ya, wa'atu di sini hukum tajwidnya sama halnya seperti mat tabi'i juga. Atu. Karena huruf alif ini berharokat fathah yang huruf berdiri tadi, dua alif. Dengan ada kalau kita mau lagi orang belajar main main terabas atau main cepat, tapi panjang pendeknya tumbur terus, main tumbur aja, zakat dan seterusnya. Tapi tatkala dia memahami ilmu tajwid, mana fathah, mana kasrah, mana dhammah, mana sukun, kemudian mana yang sifat huruf yang betul-betul dia sebutkan, bahkan penggunaan kalimat-kalimat bahasa Al-Qur'annya itu tidak dia lewatkan begitu saja, sehingga bacaan nanti bisa salah.
Iya. Maknanya pun maknanya berbeda. bro, seperti yang Ustadz sampaikan Iya. di awal tadi Iya, kan. aqimus shalah yang berbentuk aqimu dengan Aki, aqim udah beda. aki udah beda maknanya Beda Ustadz makna. ya. Fasohah penting itu. Ya, Makharijul huruf kaf, kemudian qaf, kof. kul, kata kul kayak kaf tadi ya. Iya. Kul itu kan makna makanlah. Ya, makanlah. Tapi ketika Kul. di situ ada kaf itu berubah bentuk qaf, kul, Iya, iya. katakanlah. Waduh, itu agak sedikit beda-beda tipis, agak hampir beda-beda sedikit tipis. Iya. sekali Ustadz. Jadi ini harus betul-betul harus kita, kalau yang ada yang mahir, ada yang paham dalam membaca lancar Al-Quran, minimal kita hafal juga dan kita harus minta simakkan. Minimal pembacaan yang lazim kita baca keseharian itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Ini kan salah satu syarat rukun bagi kita, jangan sampai salah baca Al-Fatihah. Ketika sholat juga baca Al-Fatihah gitu ya. Al-Fatihah misal Alhamdulillah, haknya kecil. Tipis, Tetapi ketika ya. orang menyebut hak besar, Alhamdulillah, maknanya beda. Aduh, Masya Allah. Hati-hati. Hati-hatinya Ustadz ya. Hak kecil Alhamdulillah bermakna segala puji bagi Allah. Nanti kalau haknya besar, beda lagi maknanya. Iya. Segala dan seterusnya. Berarti itu tadi tujuan salah satu Iya. program TVRI Jambi. Iya. Baik, sebelum dilanjutkan Ustadz, kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan, Ayo Mengaji. Seperti biasa tentunya kami selalu mengingatkan seluruh pemirsa di rumah selama bulan suci Ramadan ini kami hadir menemani kebersamaan seluruh pemirsa TVRI Jambi dalam menantikan waktu berbuka puasa. Kami mengajak pemirsa di rumah untuk sama-sama membuka Al-Quran, kita belajar mengenai makhrajul huruf, tajwid, dan berbagai macam penjelasannya dari narasumber kita tentunya. Nah hari ini pemirsa kita bersama Ustadz Haji Rafiki membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 43. Baik Ustadz, tadi sudah dibahas sampai kalimat wa'atu. Iya, mungkin bisa dilanjutkan. Tapi sebelum dilanjutkan, saya juga mengajak pemirsa di rumah untuk berinteraksi bersama kami di line telepon 0741663385. Jadi langsung aja, jangan malu-malu. Yang namanya belajar nggak boleh malu-malu Ustadz ya. Tentunya nanti akan disimak oleh Ustadz dan akan diberikan masukan apa-apa saja yang kurang. Mudah-mudahan menambah motivasi dalam membaca Al-Quran. Baik, kami persilakan Ustadz untuk dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih para pemirsa TVRI yang berbahagia. Berikut ada kalimat yang kita bahas, kita analisa terkait tentang surah Al-Baqarah ayat 43 ini. Berikutnya adalah wa'atuz zakah. Nah, tadi hukum wa'atuz zakah, hukum tajwidnya ketemu dengan alif lam kembali. Alif lam asy-syamsiyah. Karena huruf lam itu jatuh atau ketika bertemu dengan huruf zai, maka dia langsung disebut wa'atuz zakah, tidak berbentuk wa'atul atau ketemu alif lam kalau kita sambil belajar. Tetapi begitu ketemu dengan huruf zai atau ada tasydid, langsung dibunyikan wa'atuz zakah. Dan cara bacanya lam dihilangkan ya, kemudian masuk kepada huruf zai, wa'atuz zakah. Nah, kemudian kalimat az-zakah, kalimat az-zakah di sini adalah hukum tajwidnya sebagai mad tabi'i. Karena huruf kaf yang berharokat tadi yang berfathah, kemudian ada huruf alif yang berdiri itu, yang vertikal. Kemudian cara membacanya pun dipanjangkan seperti dua harokat juga. Wa'atuz zakah. Kalau ta marbutoh, jadi kita wakafkan berbunyi wa'atuz zakah. Kecuali kalau kita wasolkan wa'atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, kalimat kalau kita wasolkan atau kita sambung. Kalau diwasol jadi huruf ta itu berbunyi Ustaz ya. Ta bunyinya. Ta marbutoh. Kemudian kalimat berikutnya adalah di sini ada kalimat warka'u. Nah, kalau kalimat warka'u ini adalah mad tabi'i juga,
karena bertemu langsung dengan huruf waw sukun atau waw sukun kita yang dulu kita sebut waw mati. Iya Ustaz, yang waw bulat mati, gitu ya, ada waw bulat. mati karena tidak ada wujud, tidak berfathah, tidak Tidak. berdommah Iya. atau berkasrah atau Cuman- huruf bawah, huruf depan, huruf atas ya. Nah, dia jatuhnya itu sukun itu setelah ketemu dengan huruf dhammah. Dhammah. Warka'u dhammah atau huruf depan yang dulu yang familiar kita mungkin era-era orang lama ya, orang dulu nyebut huruf depan. Oh iya, ya Ustaz. Kalau alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U. A, I, U. Misalnya orang pakai ngejo sekarang Tahun kan. 90-an Tahun tuh, Ustaz. era 90-an, Iya, Ustaz. 80-an itu masih ngejo. Tapi hari ini kan langsung metode membaca Al-Quran cepat, cepat. 12 jam. Langsung abata sajah dan seterusnya. Hmm. Nah, gini kan sudah agak apa ya? Iya, benar. Agak cerdas dikit, agak Betul mantap. Ustaz. Bahkan sampai dimasukkan Sampai dalam program pemerintah program, juga ada iya, untuk membaca cepat Al-Qur'an. Al-Quran dan seterusnya. Nah, ini salah satu bagi kita untuk memahami, untuk mengetahui metode dalam sifat huruf atau dalam ilmu tajwid atau makharijil huruf, terutama dalam panjang pendeknya yang harus kita perhatikan. Kemudian kefasihahnya juga Fasohah. fasohahnya. Jadi biar kita tidak laktah. Tapi baiknya kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, itu enak, ngalir aja sendiri dan seterusnya. Baik, kita angkat dulu penelpon Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Sudah terhubung bersama TVRI Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Mar? Apakah ini Ibu Mar? Seperti penelpon setia selalu menemani Sore penuh, Bang, Iya dari Ibu Bu Mar. Mar, Alhamdulillah jumpa lagi di sore ini. Saya persilakan langsung Ibu untuk membacakan surah Al-Baqarah ayat 43. Saya persilakan Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. Makasih Bang, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mar di Sungai Penuh yang dari awal Ramadan selalu membersamai setiap sorenya Ustadz. Iya. Ini semangat yang luar biasa, mudah-mudahan dapat dicontoh juga buat generasi-generasi muda. Jangan malu untuk belajar membaca Al-Quran karena ilmunya akan kita pakai sampai akhir hayat nanti tentunya Ustadz ya. Dan jadi langsung saja Ustadz, ini ada masukan kah buat Ibu Mar hari ini mungkin? Baik, terima kasih Ibu Mar yang dari Sungai Penuh. Sungai Penuh. Ya. Alhamdulillah, mantap Ibu. Ada satu yang perlu saya simak, saya dengar ya dari bacaan huruf zai. Huruf zai ini wa'atuz zakah tadi terdengar berbentuk huruf zal. Jadi ingat, hati-hati zal dengan zai itu agak zai. beda. Terlalu tipis mungkin tadi Ustaz. Wa'atuz zakah beda kan? Iya. Tapi kalau ketika kita tebalkan wa'atuz zakata warka'u ma'ar raki'in dan seterusnya. Tetapi kalau kita hanya kalimat atau huruf zal dan zai itu sama aja, nanti kan khawatir berubah makna dan berubah arti dari yang sesungguhnya. Ini kita khawatir. Antara huruf zal dan zai aja Bu Mar. Mudah-mudahan nanti bisa agak tebalkan dikit huruf zai. Wa atuz zakah. Dan seterusnya.
Artinya perbedaan-perbedaan makhrajul huruf nih Ustadz ya, seperti yang Ustadz awal tadi sampaikan, antara huruf kaf dengan qaf berbeda, sama seperti ini juga antara huruf zal dengan zai. Iya. Sedikit saja Ustadz ya. Aja. Selebihnya cukup baik. Cukup. Alhamdulillah. Terima kasih, Mudah-mudahan bermanfaat ya Ustadz ya. Insyaallah. Amin. Baik Ustadz, tadi sudah kita bahas sambil menunggu penelpon selanjutnya nih Ustadz ya, yang mau bergabung nih. Pak Idrus di Pemayung belum bergabung nih hari ini. Mudah-mudahan bergabung nanti ya. Pelanggan setia TVRI Jambi nih, pemirsa setia. Baik, sambil menunggu penelpon-penelpon selanjutnya nih Ustadz, tadi sudah dibahas tentang makhrajul huruf dan hukum-hukum bacaannya, ada mad tabi'iynya, ada alif lam samsiahnya. Nah, boleh dijelaskan Ustadz tentang maknanya, isi kandungannya dan tujuan dari ayat ini Ustadz. Saya persilahkan. Baik, ayat ini menjelaskan atau dari asbab terdapat 3 macam perintah Allah ditujukan kepada Bani Israel. Oh, ada asbabun nuzulnya Ustaz ya. Iya. Ayat ini misalnya aqimus shalah wa atuz zakah. Pertama adalah dirikanlah salat, ya. Wa atuz zakah, ini dalam bentuk tunaikan zakat, ya. Warka'u, kemudian rukuklah bersama orang-orang rukuk, warka'u ma'ar raki'in. Ini maknanya. Ini 3 hal atau 3 macam perintah Allah ditujukan kepada Bani Israel. Tetapi kalau kita perumpamaan di hari ini ya, ini kan apalagi di bulan Ramadan, selalu ada kalimat-kalimat yang ada kalimat perintah dalam bahasa Al-Quran dalam bentuk ya ayyuhalladzina amanu, misalnya kan, perintah juga. Misal ya ayyuhan nasu ubudu dan seterusnya. Ada kalimat yang biasanya kalau kalimat aqimus shalah, dirikan solat, kemudian setelah dirikan solat, insya Allah ketemu harus tunaikan zakat. Iya, biasanya berbarengan. Dia tidak jauh. Jadi kalau dalam rukun Islam yang kelima, ada 5 ini, misalnya syahadat, ya. Kemudian nanti kita ada solat, kemudian ada zakat. Ini turunnya kita yang kaum muslimin, insya Allah sudah bersyahadat. Kemudian sudah melaksanakan ibadah solat. 2. Kemudian kewajiban solat bukan hanya solat saja, tetapi kewajiban jasmani pun harus kita tunaikan juga. Misalnya perintah tunaikan zakat, zakat. Kemudian ini tunaikan kalau dari kalimat aqimus shalah, perintah yang Allah perintahkan ini adalah kepada Bani Israel, ya, agar mereka itu melaksanakan sholat setiap waktu dengan cara yang sebaik mungkin, sebaik-baiknya, bahkan untuk melengkapi daripada syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan. Kemudian sholat yang dikerjakan pun harus kita pelihara, kita menjaga waktu-waktu yang telah ditentukan dalam itu kan. As-salatu ala waqtiha, misalnya salat itu telah ditentukan, telah ditetapkan. Misalnya tentang kedisiplinan bagi kita, ketemu azan panggilan, harus semua aktivitas harus dihentikan, diistirahatkan, melaksanakan salat dan seterusnya. Jadi aktivitas keseharian kita selaku hamba Allah ini, dalam keseharian kita beraktivitas, berkegiatan untuk mencari kelangsungan kehidupan, tetapi Allah perintahkan juga jangan terlalu terbuai dalam kehidupan, tetapi harus disisihkan juga lah waktu untuk istirahat minimal untuk kita selalu melaksanakan ibadah kewajiban kita selaku seorang muslim gitu ya. Ini salah satunya. Kemudian ada perintah tunaikan zakat. Kalau dalam perintah Allah yang ditujukan ini adalah menunaikan zakat itu adalah merupakan salah satu pernyataan adana syukur kita yang Allah berikan atas segala nikmat yang diberikan kepada seorang hamba. Nah, harus kita syukuri dalam rangka untuk menumbuhkan hubungan kita, ya, artinya sangat erat dengan hubungan hablum minan nas, ya, hubungan dalam rangka juga untuk membersihkan hati, menyucikan harta yang kita miliki, agar harta yang kita miliki itu adalah berkah, tidak menjadi mudarat ataupun jadi penyakit. Kalau kita
ngumpulin bertumpuk-tumpuk sampai sebanyak apapun nggak puas-puas. Iya, iya. Benar. Makan pun kan diatur. Iya, Ustaz. Kulu washrobu wala tusrifu misalnya. Makanlah, minumlah, cuma jangan berlebihan. Iya. Tapi kalau kita uang banyak, kalau orientasi hanya materi dalam aspek ekonomi misalnya, Iya. tetapi kita makan nggak selera atau makan pun hanya bubur atau buah-buahan, nggak ada lagi nikmat hidup. Wah, benar-benar, Nah, Ustaz. ini harus kita berpikir yang kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat, menunaikan kewajiban kita, apalagi nanti di bulan Ramadan ini akhir 1 bulan penuh menjelang sebelum melaksanakan sholat Aid, baiknya kita mengingatkan kembali kepada masyarakat, kepada orang tua yang punya anak, keluarga besarnya dan seterusnya, jangan lupa keluarkan zakat fitrahnya untuk supaya amaliyah solihat yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu lagi, jangan kita mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Aid. Nah, itu jadi infak atau sedekah biasa, ini ada khawatir. Tidak zakat fitrah lagi ya, Ustaz, tidak ada lagi. Jadi ini salah satu mengingatkan juga hubungan kita hablum minan nas, ya, kita harus empati, kita harus peduli dengan orang-orang yang 8 asnaf ya. Iya, ya, 8 asnaf yang fakir, miskin, yang mereka butuh perhatian di antara orang-orang yang berlebih dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini paling tidak dalam upaya dengan zakat dapat membantu, ya, ta'awun, membantu orang-orang yang membutuhkan, ya. Kemudian dapat mensejahterakan orang-orang fakir miskin juga di manfaat di sampingnya itu juga. Nah, ini banyak riwayat-riwayat yang telah kita pahami tentang pentingnya bersedekah, pentingnya mengeluarkan zakat, apakah zakat fitrah, zakat mal, atau mungkin di antara yang orang-orang yang tidak layak atau tidak kuat untuk melaksanakan saum, nah dia membayar fidyah. Membayar fidyah. Ya, ini harus kita tunaikan juga, fidyah harus keluarkan, dibayarkan juga dan seterusnya. Ini. Baik Ustaz, sebelum dilanjutkan kita beri kembali, dan pemirsa tetap bersama Hikmah Ramadan Ayo Mengaji, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan Ayo Mengaji. Dalam 1 bulan penuh, TVRI Jambi hadir untuk menemani kebersamaan seluruh pemirsa TVRI Jambi dalam menantikan waktu berbuka puasa. Jadi kami TVRI Jambi membahas tentang ayat-ayat setiap harinya tentu berbeda-beda. Nah, hari ini kita membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, kami menantikan penelpon untuk berinteraksi bersama kami, seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tadi sudah ada Ibu Mar di Sungai Penuh yang selalu setia menemani kebersamaan Hikmah Ramadan Ayo Mengaji. Jadi langsung aja pemirsa, jangan malu-malu. Tapi jangan lupa untuk membuka Al-Qur'annya supaya keberkahannya dan pahalanya juga lebih Ustadz ya. Nah, di line telepon 0741663885 seperti biasa ya. Sudah hafal semua nih pemirsanya. Nomor teleponnya ada nih di bawah sini ya. Jadi kita membahas surah Al-Baqarah ayat 43 bersama Ustadz Rafiki. Nah, baik Ustadz, tadi sudah sedikit dibahas nih tentang wa aqimus shalah wa atuz zakah, tentang perintah untuk kita melaksanakan sholat dan juga menunaikan zakat, terutama pada bulan suci Ramadan ini Ustadz ya. Nah, kalau boleh dibedakan ya Ustadz, ini antara ibadah sholat dan ibadah zakat ini kan tentunya ini ada ibadah yang langsung kepada Allah, ada ibadah yang sesama manusia, hablum minallah dan hablum minan nas. Ini seberapa pentingnya nih Ustadz untuk kita tunaikan atau kita jalankan ya Ustadz dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Baik, terima kasih. Kita kembali kepada rukun Islam kita yang ada 5 itu.
Itu kalau tidak menjalankan 5 ini bukan Islam ini. Ya, jadi Ini rukunnya Ustaz ya? ini rukun. Oh, rukunnya. Sama ketika kita memahami pelaksanaan ibadah haji misalnya. Iya, ada rukun haji Ya, di situ. ada rukun haji, wajib haji. Ya. Kalau rukun haji ketika salah satu rukun itu tidak kita ditinggalkan, kerjakan iya. atau ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. misalnya. Apakah bisa kita samakan dengan rukun Islam Iya. ini Ustaz? Kalau salah satu tidak kita laksanakan berarti Ya, gagal Islamnya atau? Jadi begini, kan ada satu hal, misalnya syahadat, ada sholat, Iya. ada puasa, Iya. ya, zakat, Zakat. kemudian haji. Haji ini kan jika mampu. Jika mampu, betul. Jika mampu ini secara ekonomi, secara fisik pun yang berdampak Mental. terhadap mental Iya, dan seterusnya. Ya. Nah ini saya kira bab-bab yang dalam bentuk puasa yang kita kerjakan hari ini, kemudian nanti kita mengeluarkan zakat, kemudian nanti jika kita ada panggilan haji dan seterusnya, itu kan prinsipnya adalah melaksanakan ibadah fisik. Iya, tubuh ya, tubuh Fisik, ya. ya. Benar. Kita puasa sambil berbicara, sambil berniaga, sambil bernyanyi, sambil baca Al-Quran, Iya, sambil beraktivitas, itu saum. Iya. Haji sama, haji sambil berjalan, sambil tawaf, sambil sa'i, sambil berzikir dan seterusnya. Zakat pun demikian. Zakat yang kita tunaikan, kita sambil ngobrol, diskusi misalnya. Tetapi ketika bab-bab sholat, ini lain lagi. Iya. Sholat ini perintahnya langsung kepada Allah. Allah. Komunikasinya. Gak mungkin sholat sambil berbicara, sambil Iya, ngobrol. Gak. Allahu Akbar, geser-geser dikit dan seterusnya, itu batal. Iya. Atau kita sambil gimana, yang membatalkan 3 kali gerak saja, sholat kita batal. Sholat batal, ya. Dan seterusnya. Nah ini saking urgennya betul bab-bab sholat, ya. Salah satu kesempurnaan dari ibadah-ibadah kita selaku seorang muslim, makanya sholat itu tidak ada toleransi misalnya. Wajib, bukan wajib lagi. Bahkan ancaman Rasulullah, orang yang tidak sholat itu kan, bainal kafir wal muslim itu as-sholah. Gitu kan? Bahkan yang kalau sudah sholatnya baik, insya Allah seluruhnya ikut baik. Ikut baik. Ya, bahkan di akhir zaman nanti awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, yang yang dihisab, pertama dihisab nanti adalah sholat. yang ditimbang duluan. Ditimbang duluan itu sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain turunannya itu baik dan seterusnya. Nah ini kemudian ada kalimat, kita selesaikan dulu dari kalimat warka'u ma'ar raki'in ya. Baik, Ustaz. Makna ada perintah yang ketiga ini adalah warka'u ma'ar raki'in adalah rukuklah bersama orang-orang rukuk. Apa maksudnya? Iya, benar Ustaz. Maksudnya itu adalah agar mereka yang sudah berislam atau yang orang yang sudah masuk Islam ini, kemudian dia melaksanakan sholat. Sholat itu tidak hanya sendiri ya. Sholat paling tidak kita seorang laki-laki ini adalah melaksanakan sholat berjamaah. Ya Rasulullah pun meminta kita yang laki-laki ini, kaum muslimin ini, kita baiknya melaksanakan sholat berjamaah misalnya. Karena apa? Sholat jamaah itu sholatul jamaah khairun min sholat jamaah itu lebih ganjarannya 27. Sholatul jamaah afdal min sholatil fadhi bisab'in wa asyrina darajah, kan itu bahasa kalimatnya. Jadi berlipat ganda yang kita seorang muslim laki-laki ini ketika dia melaksanakan sholat jamaah, dan sholat jamaah itu lebih utama dan seterusnya. Ini warka'u ma'ar raki'in, rukuk lah bersama orang-orang rukuk. Itu dianjurkan kita yang seorang laki-laki kalau di rumah minimal dia nanti bisa mengimamin istrinya keluarganya, anak-anaknya dan semuanya kan. Ini kalau dia tidak ada halangan, baiknya membiasakan untuk ke masjid dan seterusnya. Ini anjuran supaya kita selalu hati kita biar tenang, tentram, damai dan seterusnya. Timbullah berkah dalam hidup. Kalau sudah ingat, kalau kan ada 7 golongan suatu akhir zaman nanti yang akan Allah naungi. Itu salah satunya adalah seorang pemuda yang hatinya cenderung ke masjid. Nah itu insya Allah termasuk salah satu naungan yang Allah lindungin nanti di yaumil mahsyar. Artinya sebelum ditimbang ini katanya gambaran dalam Quran itu begitu panas sekali suasana di sana, tapi Allah kasih naungan. Naungan. Kemudian nanti salah satunya imam yang adil gitu ya. Kan ada 7 hal golongan kelompok yang akan dinaungin.
Salah satunya adalah pemuda atau seorang laki-laki yang Ya, yang hatinya tuh cenderung nak ke masjid gitu kan. Rasa nak ke masjid lainnya rasanya kan kalau sudah terbiasa gitu ya. Nah, ini makna kalimat atau surah Al-Baqarah ayat 43 yang kita diskusikan di sore hari ini. Iya, rokiin tadi Ustadz ya, kalimat rukuk tadi ya. Ya. Berarti artinya jamaah. Baik, pemirsa di rumah, kami terus menantikan interaktif pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami di studio TVRI Jambi pada Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 43 bersama Ustaz Rafiki. Nanti akan disimak, akan dijelaskan, dan juga apa-apa saja yang kurang tentunya akan diingatkan oleh Ustadz. Jadi jangan malu-malu untuk bergabung bersama TVRI Jambi bersama Ustaz Rafiki. Baik Ustadz, kita kalau membahas tentang sholat, tentang zakat, ini ibadah sehari-hari itu tuh kaitannya, apalagi pada bulan suci Ramadan ini Ustadz. Nah, kalau kita kembalikan kepada pembahasan kita tentang Al-Quran nih Ustadz, apalagi bulan suci Ramadan, bagaimana mungkin Ustadz bisa memotivasi untuk pemirsa di rumah nih mungkin yang masih ngajinya masih ada bolong-bolong mungkin Ustadz. Nah, ini bagaimana Ustadz, mau ngaji terkadang kami sudah belajar Ustadz katanya, cuman lidah nih kaku nih Ustadz, antara huruf Qaf dengan Kaf ini sudah belajar cuman lidah nih kaku. Nah, kalau kembali terhadap penjelasan Ustadz tadi, bahwasanya salah menyebutkan makhrajal huruf itu bisa merubah makna. Artinya ini bisa merubah arti, tujuan ayat pun berbeda. Nah, ini bagaimana Ustadz? Adakah mungkin ya keringanan bagi kita umat muslim dari Allah buat orang-orang yang sudah berupaya mungkin untuk mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik, tapi mungkin bagi ustadz-ustadz mungkin seperti Ustadz Rafiki yang paham dengan tajwid nih masih salah, mungkin ada gak motivasi nih Ustadz sedikit Ustadz? Ya, Ustadz. Baik, pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun berada, kita biasakan untuk membaca Al-Quran ini meskipun kita agak terbata-bata atau nggak lancar, minimal ya one day to one ayah. Oh, bukan. Minimal itu Ustadz ya. Iya. Kalau enggak juga kita agak enggan, atau memang ada motivasi dari hati pengen nak baca Al-Quran. Namun karena aktivitas kegiatan kita sibuk dan lain sebagainya, ujung-ujungnya terabaikan, terhilangkan. Mungkin jangan-jangan 1 minggu sekali, itu pun kalau membaca surah Yasin ya di malam Jumat. Kalau enggak juga lah. Atau baca Al-Quran ini ketika ada orang meninggal dunia, baca Yasin. Iya. Tapi kaum muslimin kita baiknya berupaya untuk memulai dari diri kita sendiri, berupaya maksimal mungkin untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, meskipun agak terbata-bata satu huruf itu tetap dinilaikan pahala dari Allah, satu huruf itu adalah 10. Tetap dinilai oleh Allah. Terbata-bata. Kalau apalagi yang lancar, kalau lancar kan kayak alir mengalir, kayak one day one juice dan seterusnya kan. Jadi kalau ada kita karena tidak terbiasa, tetapi kalau sudah terbiasa sehari dan kita minta simakkan, kita minta dilihatkan tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar seperti apa, ya itu saya sampaikan tadi, minimal bacaan surah Al-Fatihah saja. Minimal ya, Al-Fatihah itu kita simakkan. Alhamdulillahirabbil alamin atau alamin. Nah, nanti banyak orang anak-anak yang agak jarang ya, nggak pernah membaca atau mendengar alamin atau alamin. Nah, kan beda lagi itu kalimatnya. Iya, Ustaz, benar. Nah, jadi ini harus kita betul-betul perhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Ada yang lurus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada syabdu, tidak ada tasdidnya. Nah, kan ini kan salah satu salah satu rukun juga, atau benar atau tidaknya kita untuk melaksanakan sholat dan seterusnya. Kecuali bacaan kita lancar dan kita wasol dan seterusnya. Alhamdulillah dan seterusnya. Ini ada tafkhim, tarqiq dan seterusnya. Ini motivasi yang kita inginkan itu minimal kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya dijamin Allah lah keselamatan, dan sampai akhir hayat pun Al-Quran itulah yang akan menemani, mendampingi. Makanya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran,
Maka orang yang membaca Al-Quran itu nanti di akhir zaman, Al-Quran itulah yang akan menjadi penolong atau Masya menjadi syafi'an di Allah. orang yang membacanya. Baik Di Ustaz. ashabi. Baik Ustaz, sebelum kita tutup perjumpaan kita pada hari ini Ustaz, saya persilakan untuk Ustaz membacakan surah Al-Baqarah ayat 43 Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz atas ilmunya pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih sudah hadir ke TVRI Jambi menemani kebersamaan seluruh pemirsa. Demikian pemirsa, sajian Hikmah Ramadan Ayo Mengaji pada hari ini. Mudah-mudahan keberkahan Al-Quran akan selalu tercurahkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.